Selanjutnya, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang mana penghasilan ini berbeda dengan pendapatan. Penghasilan ini terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Namun, kalau pendapatan itu penghasilan dari aktivitas utama perusahaannya. Selanjutnya, ada juga beban, itu terdiri dari dua beban dan kerugian. Di sini ada laba bruto, yang dimana ini menunjukkan selisih antara eh, pendapatan atau penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan, yaitu di sini ada 5.857.474.313 rupiah, dikurang dengan 2 miliar ini. Kemudian dapat hasilnya 3.664.728.148 rupiah. Nah, adapun laba usaha atau rugi usaha ini, laba laba usaha itu menunjukkan kinerja dalam kaitan aktivitas utamanya ya, atau aktivitas operasionalnya. Di sini ada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ini maksudnya penjualan yang dilaporkan ini dalam laporan keuangan itu penjualan dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Penghasilan keuangan dan beban keuangan ini harus dipisah karena ini itu merupakan di luar usaha. Perlu diingat dalam informasi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu, yang pertama adalah laba atau rugi periode berjalan atau tahun berjalan. Yang kedua ada penghasilan komprehensif lain. Itu tidak boleh digabungkan karena penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi periode berjalan, tapi langsung mempengaruhi ekuitas perusahaannya. Tujuannya itu supaya eh, orang itu memilah perusahaan, apakah ternyata kinerja itu secara operasionalnya bagus atau tidak. Ini ada contoh penghasilan komprehensif lain, yaitu ada surplus revaluasi aset tetap, dan yang kedua ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan dari aset keuangan kategori available for sale atau tersedia untuk dijual. Terus selanjutnya ada keuntungan atau kerugian dari aktuaria eh, atas imbalan kerja karyawan, tapi di sini sepertinya tidak ada, tapi di laporan keuangan lain sepertinya ada. Selanjutnya ada keuntungan atau kerugian dari penjabaran dari mata uang asing ke mata uang rupiah. Kemudian selanjutnya ada total penghasilan. Di sini di perusahaan fast food ini terdapat kerugian. Di sini total penghasilan rugi atau komprehensif tahun berjalan. Baiklah, itu saja dari laporan perubahan ekuitas.